Disinilah untuk pertama kalinya saya mengalami hal yang di luar nalar. Setelah setengah jam Pak Alwi tidur, saya pun menonton acara TV dengan mata yang sedikit ngantuk. Di saat saya sedang mengantuk, tiba-tiba pandangan saya seperti tertarik ke arah jendela, tepatnya di jendela belakang Pak Alwi. Entah kenapa saya langsung menoleh, saya seperti ada yang memperhatikan. Dan saat saya menoleh ke arah jendela, astagfirullah. Iya, saya teriak. Saya benar-benar kaget saat itu hingga Pak Alwi terbangun dari tidurnya. Ternyata emang benar, ada yang memperhatikan saya saat itu. Saat saya melihat ke arah jendela tersebut, ada sosok setengah muka melihat ke arah saya. Sosok yang banyak orang tahu, ya, pocong. Setengah wajahnya tertutup tembok, setengahnya lagi saya lihat dengan jelas. Saya nggak mau deskripsiin bentuknya, jujur sampai sekarang masih terbayang bentuk dan wajahnya yang bikin saya takut. Setelah itu Pak Alwi menyuruh saya untuk tidur, dan syukurlah setelah saya melihat sosok tersebut nggak ada lagi gangguan. Hawa pun juga nggak ada yang aneh, seperti udara dingin di malam hari. Tapi rasa takut tetap ada setelah kejadian itu. Di hari berikutnya Pak Alwi nggak masuk karena sakit. Tapi sialnya, Pak Aldo nggak nunjuk orang untuk menggantikan sementara Pak Alwi. Otomatis saya jaga sendirian di dalam gedung. Jujur, jantung ini juga berdetak nggak karuan rasanya. Di dalam benak saya coba untuk menenangkan diri, dan saya butuh pekerjaan ini dan jangan sampai saya dipecat. Saya lihat jam, baru menunjukkan pukul 8 malam. Rasa ngantuk sedikit menyerang. Saya berniat untuk membuat kopi di dapur, tapi entah kenapa hati ini seperti melarang. Tapi saya tetap berjalan menuju dapur. Tak lupa senter dan HT yang saya pegang untuk berjaga-jaga. Sebelum menuju lorong, saya harus melewati lobi untuk tamu. Disinilah ada sedikit keanehan. Di lobi tamu itu ada sebuah meja untuk menaruh majalah dan lampu. Seingat saya kalau malam hari itu semua lampu mati, tak terkecuali stand lampu itu. Tapi pada saat saya lewat, lampu itu menyala. Awalnya saya ingin mematikan sembari berjalan ke sana, tapi saya batalkan. Niatnya setelah bikin kopi aja. Barulah sekalian saya ke situ. Saya lewati, sekarang saya berada di lorong. Saya nggak suka lorong ini. Gelap dan hawanya juga beda. Bodoh amat, nggak peduli saya, terserah. Ucap saya dengan keras. Jujur takut saat itu. Tapi ya kesel juga kalau digangguin. Bukan maksud menantang, tapi saya sadar kalau perkataan saya itu seperti menantang mereka. Saya duduk dan taruh kopi di meja. Mengambil nafas panjang agar sedikit tenang karena tidak ada teman untuk ngobrol. Saya memutuskan untuk ambil handphone di kantung celana, iseng-iseng scroll medsos. Tapi nggak lama kemudian kedengaran suara. Duk, duk, duk. Suara ini terdengar samar tapi jelas, sangat jelas. Asal suara langkah kaki itu berasal dari samping kanan saya, tepatnya di arah lorong. Siapa itu? Dalam benak saya bertanya. Saya ambil HT dan saya menanyakan kepada penjaga yang lain. Cek monitor depan. Ya, Vi. Kenapa? Ada di mana, Bang? Di depan, Vi. Berdua? Iya. Oke deh, Bang. Kenapa, Vi? Saya tidak menjawab dan saya langsung beralih ke yang lain. Monitor belakang. Oi, ngapa, Vi? Posisi, Pak. Di pos sama Andre. Ngopo? Oh alah, oke, Pak. Nggak apa-apa. Rasanya jantung ini mau berhenti. Lalu, suara langkah kaki siapa itu? Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengecek suara itu. Dan saat saya melewati lorong dan berakhir di lobi tamu yang tadi, lampu yang tadinya menyala sekarang udah mati. Saya akhirnya kembali ke tempat jaga dan tatapan saya mengarah ke pintu lift yang terbuka. Saya perhatikan nomornya lagi. Lantai per lantai lift itu naik dan entah kenapa feeling saya berkata lift ini akan berhenti di lantai 12. Dan benar aja, lift itu berhenti tepat di lantai 12. Tapi di sini saya mengambil teori Pak Alwi, menganggap bahwa lift itu kemungkinan error. Saya sengaja memasang alarm di jam tangan saya untuk mengingatkan saya harus mengecek setiap lantai yang ada di gedung ini. Rasanya malas sekali, tapi harus dijalankan. Saya bangkit dan menuju ke depan pintu lift. Saya pencet tombolnya dan saya perhatikan nomor di atas lift turun ke bawah. Kali ini berbeda saat saya bersama dengan Pak Alwi. Liftnya langsung berhenti tepat di lantai saya berdiri. Anehnya,
Kemarin lift ini ke basement dulu, tapi ngapa sekarang langsung ke lantai ini? Ah, tahu amat, ucap saya dalam hati. Saya masuk, lantai per lantai saya datangi, dan saya masuki setiap ruangan takut ada barang-barang yang tertinggal. Saat di lantai 7, saya kembali dikerjain oleh makhluk itu. Di salah satu ruangan, ada satu bunyi yang menurut saya aneh. Bunyi sebuah keyboard. Iya, seperti ada yang sedang mengetik. Perasaan saya saat itu udah gak enak, merinding udah pasti. Siapa yang gak ngeri denger suara ketikan malam-malam? Mana keadaan lampu gelap banget lagi. Perlahan, saya melihat dari balik tembok, saya senter ke arah suara itu dan benar-benar kosong. Lalu, suara pintu lift kembali terbuka. Saya langsung berlari ke arah lift dan nggak mungkin lift terbuka kalau nggak ada yang pencet tombolnya. Jangan-jangan maling yang sadar dengan kedatangan saya. Sampai saat di depan pintu lift, kosong. Astaga. Lantai 8 sampai 11 aman, nggak ada gangguan sama sekali. Dan sekarang lantai 12, lantai yang saya selalu ngerasa nggak enak hawanya. Lantai yang menurut saya ada sesuatu di sini. Perlahan lift yang saya naiki menuju ke lantai 12 dan hawa panas langsung bisa saya rasakan. Saya melangkah keluar, baru satu langkah kaki keluar, langsung disambut oleh mereka. Ada suara dari arah kanan, suara dari arah kamar mandi. Saya menoleh. Suara itu seperti keran air yang menyala. Jujur saya takut, tapi rasa takut itu kalah dengan rasa penasaran. Entah kenapa badan ini seperti ada yang menarik ke arah kamar mandi tersebut. Langkah saya terhenti. Kiri adalah toilet cowok dan kanan adalah toilet cewek. Saya menunduk, suara air itu berasal dari kanan. Iya, toilet cewek. Entah kenapa setiap ada kejadian aneh, itu sumbernya dari toilet cewek. Setelah memastikan tidak ada apa-apa di kamar mandi tersebut, saya keluar dan bawaannya emang udah merinding aja di kamar mandi itu. Saya cek satu-satu di ruangan lantai 12. Saya ingat waktu itu ada komputer yang layarnya menyala kedip seperti rusak. Saya penasaran apakah layar itu masih seperti itu. Saya hampiri ruangan di mana komputer itu berada dan benar saja layarnya juga masih seperti yang sebelumnya. Saya dekati, agak risih sebenarnya lihat layar yang kedip seperti itu. Kenapa yang duduk di situ nggak matiin aja pas pulang? Saya berjalan ke arah meja itu, tatapan saya emang udah benar-benar nggak bisa lepas dari layar itu. Sekarang saya sudah di depan layar, saya diam sejenak dan kalau diteliti, kedipan layarnya gak seperti efek karena rusak. Saya menunduk ke arah bawah meja untuk mencari colokan dan pada saat saya temukan, kecabut. Ya ampun, saya masih gak percaya. Saya pastiin lagi dengan menarik kabel tersebut hingga ke ujungnya dan ternyata emang bener itu adalah kabel layar monitor itu. Saya ambil HT di kantung celana. Monitor, Bang Anto. Iya, monitor Vi, ada apa? Ini bang, gua di lantai 12 ada satu layar monitor yang nyala kedip gitu. Tapi kok nggak kecolok ya bang? Untuk sesaat nggak ada jawaban dari Bang Anto. Mereka seperti bingung harus jawab apa. Vi, turun sekarang ya. Mendengar balasan dari Bang Anto. Saya pun bingung, kenapa dia malah menyuruh saya untuk turun? Loh, kenapa emangnya bang? Lo dengerin gua deh, turun sekarang. Tapi bang, ini masih nyala. Lo jangan batuk, turun sekarang. Mendengar bentakan seperti itu dari Bang Anto, saya langsung terdiam. Di sisi lain saya merasa ada yang disembunyikan oleh mereka dari saya. Akhirnya terpaksa saya turuti. Saya berjalan keluar ruangan tersebut. Untuk sesaat saya berhenti di pintu. Kembali menoleh ke layar tersebut. Saya harus tahu penyebabnya, ucap dalam hati. Setelah memastikan lagi tidak ada apa-apa, saya arahkan senter ke kiri, arah lift, dan ke kanan adalah ujung lorong yang ada sebuah pintu untuk tangga darurat. Saat senter mengarah ke kanan, pandangan saya terfokus pada suatu objek. Itu bukan objek, melainkan sosok yang berbentuk seperti manusia sedang mengintip dari balik tembok pintu darurat. Dengan seksama saya perhatikan, sosok itu hanya terlihat setengah badan, terdapat rambut yang menjulai panjang sampai ke lantai. Lalu saya arahkan cahaya senter ke matanya. Matanya merah dan saya sungguh kaget saat itu. Tanpa pikir panjang, saya langsung berlari menuju lift. Dengan keadaan panik, saya langsung pencet-pencet tombol lift dan pintunya kebuka. Saya langsung arahkan ke lantai dasar, tubuh saya udah merinding, keringat dingin, dan nafas yang terputus-putus. Ya ampun, itu tadi apa? Matanya. Percaya atau tidak, saya merasa kalau saya sedang dikejar oleh sosok ini. Saya berkata seperti itu bukan tanpa alasan. Saya melihat ke arah nomor lantai yang berada di atas lift, berharap sesegera mungkin bisa sampai ke lantai dasar, lantai 11. Lift berhenti dan terbuka.
Lift kembali turun, lantai 10. Lift berhenti lagi dan pintu kembali terbuka. Saya pencet kembali tombol untuk menutup pintunya. Begitu seterusnya, sampai akhirnya ada satu lantai yang berdesain berbeda dengan lantai yang lain. Lantai 6. Apabila keluar lift, kita akan langsung melihat ruangan yang cukup besar dan terdapat bangku di tengahnya. Iya, di lantai ini saya kembali terpaku. Saya senter, terdapat suara tangisan dari sosok itu. Saya tidak tahu kenapa saya berani untuk menyorotnya dengan senter. Wajahnya tidak terlalu terlihat karena tertutupi oleh rambutnya. Mbak, dengan bodohnya saya memanggil. Tidak ada jawaban dari sosok itu. Hanya saja saya menyesal memanggilnya. Karena bukan jawaban yang saya dengar, tapi kepala dari sosok itu terjatuh ke lantai. Duk! Suara kepala itu jatuh. Astagfirullah ya Allah. Saya berteriak sekencang-kencangnya dan secepat mungkin untuk menutup tombol lift. Keadaan saya saat itu lemas, berkeringat, takut yang luar biasa, dan menangis. Sampai akhirnya saya sampai di lantai dasar. Setelah kejadian itu, saya yang udah gak kuat buat kerja lagi akhirnya diantar pulang oleh Bang Anto. Sepanjang perjalanan saya cuma menyender ke tubuh Bang Anto, tentu saja dengan keadaan yang menangis juga. Vi, baca-baca, kan tadi gue udah bilang, lo ngejauh dari komputer itu. Batu sih, saya nggak menjawab. Tatapan saya kosong, begitu juga dengan pikiran saya. Akhirnya sesampailah di rumah, saat itu waktu menunjukkan pukul 11:30. Ibu saya terbangun dari tidurnya karena Bang Anto mengetuk pintu rumah saya. Melihat saya menangis, ibu saya juga panik bukan main. Saya coba untuk paksa memejamkan mata, namun lagi-lagi seperti sebelumnya, bayangan sosok yang saya lihat terbayang-bayang. Sepertinya ibu saya sadar dengan apa yang terjadi. Vi, ikutin emak ya, baca-baca. Saya menoleh, melihat wajah ibu saya yang panik dan seperti ingin menangis. Dan akhirnya ibu saya menuntun saya untuk membacakan doa-doa yang menurut dia bisa buat saya tenang. Keesokan paginya, saya coba bangkit, tapi badan ini terasa berat sekali. Bukan hanya itu, seluruh badan terasa sakit seperti habis dipukuli. Saya keluar dari kamar, ternyata sudah ada Pak Aldo dan Pak Alwi di ruang tamu yang sedang mengobrol dengan ibu saya. Vi, ucap Pak Aldo. Iya Pak, saya langsung ikut duduk di samping ibu saya. Badan lo gimana Vi? Enakan? Tanya Pak Alwi. Iya, pada sakit semua badan saya Pak. Ini salah saya. Potong Pak Aldo. Maksudnya Pak, disinilah semua akan terjawab. Saya pikir kamu udah siap, makanya saya pilih kamu untuk ikut jaga malam, ucap Pak Aldo. Emangnya kenapa Pak? Saya kok ngerasa kesannya tuh kayak orang-orang yang terpilih aja buat ikut jaga malam. Iya betul, saya pikir kamu tipikal orang yang berani. Ternyata saya salah. Emangnya ada apa sih Pak sebenarnya dengan kantor kita? Panjang ceritanya. Saya akan ceritakan inti ceritanya saja. Iya Pak, sebentar ya Pak, saya mau cuci muka dulu. Saya menuju kamar mandi dan cuci muka. Bayang-bayang sosok itu masih kuat di kepala saya. Entah kenapa sulit sekali menghilangkan bayang-bayang itu. Yang mengganggu adalah terbayang pada saat saya melihat dengan jelas kepala sosok itu jatuh ke lantai. Bahkan sampai saat ini saya masih ingat bagaimana bunyinya pada saat menyentuh lantai. Ayo Pak, cerita. Intinya gini Vi, dulu ada karyawan kantor yang bunuh diri lompat dari lantai yang paling atas. Saat kejadian itu malam hari, entah gimana caranya dia bisa ada di atas. Itulah kenapa mulai saat itu ada yang jaga di dalam kantor Vi. Tapi saya lihat kepalanya jatuh ke lantai Pak. Iya, pas bunuh diri juga gitu Vi. Sebentar Pak, kok bisa kepisah gitu? Saat kejadian saya udah pulang Vi. Saya melihat ke arah Pak Alwi. Gue juga nggak tahu. Waktu itu gue lagi jaga di depan. Dia itu lompatnya di samping. Mungkin dia tahu kalau ada orang yang jaga di depan sama di belakang Vi. Kamu ngelihat di lantai 12 kan? Tanya Pak Aldo. Iya Pak, itu lantai di mana dia dulu kerjanya. Dan kamu pasti tahu ada komputer yang kedip-kedip layarnya kan? Iya Pak, saya ngecek kan. Belum selesai bicara, Pak Alwi langsung memotong. Vi, kan gue udah bilang waktu itu biarin aja. Kalau dilarang itu pasti ada alasannya. Lu tuh sama kayak anak yang sebelumnya lu ini, ucap Pak Alwi. Iya, sebelum kamu juga ada yang kayak kamu. Ngeyel. Sekarang sudah jelas siapa sosok yang saya lihat itu. Sekian kisah yang dialami oleh Alfi dan ternyata ini baru awalnya aja. Masih ada lanjutan dari cerita lantai 12 ini. Kalian boleh komen di kolom komentar supaya nanti aku bisa buatin videonya dan ceritain ke kalian. Buat yang udah nonton video ini sampai akhir, terima kasih banyak untuk selalu support channel dari Kumulatif Media. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share supaya channel ini lebih berkembang. Next, kira-kira bahas apa lagi ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di next video.